Shalom, selamat hari Sabat. Kembali ketemu dengan saya, Pendeta Francis Morrison Balo, di mana pada waktu yang indah ini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk menutup hari Sabat, menyambut pekan bekerja yang sebentar lagi akan kita hadapi. Sebagai judul renungan pada petang ini berjudul Do Not Love World, atau dalam bahasa Indonesianya janganlah mencintai dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, waktu yang indah ini akan kami gunakan untuk mempelajari firman Tuhan sebagai renungan menutup hari Sabat, menyambut pekan bekerja kami. Berikan berkat hikmat bagi seluruh permisah dimanapun mereka berada. Biarlah firman ini dapat membawa sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sudah menikmati sepanjang hari Sabat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Sekarang bisa kita nikmati bersama keluarga dan sanak saudara. Firman Tuhan saya ambil sebagai ayat pembahasan pada petang ini di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Luar biasa ayat ini yang telah kita baca. Sebelum kita merenungkan makna perikop yang baru saja kita baca, kita harus lebih dahulu memahami arti dari kata dunia atau kosmos, ya. Kosmos bukan merek Magic Jar, ya. Arti kata dunia atau kosmos, ya. Baik, kata dunia dapat menunjuk segala yang ada di tingkat materi. Ya, kita tahu dunia adalah Allah yang ciptakan. Jadi tidak ada maksud negatif, ya. Kalau saudara baca 1 Yohanes 4 ayat 9, dikatakan Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia. Selain itu, kata dunia juga dapat menggambarkan orang yang ada di dunia. Bahkan orang-orang yang dikasihi Allah seperti saudara dan saya di sini. Saudara bisa baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 2, 1 Yohanes 4 ayat 14, dan Yohanes 3 ayat 16. Jadi dunia yang dikemukakan Yohanes di sini bukan termasuk semua yang dibicarakan di atas. Jadi artinya bukan menghendaki orang Kristen menjauhi dunia dan orang yang di dalamnya yang Allah ciptakan, terlebih hendaknya melindungi alam dan setiap orang di dalam dunia ini. Demikian juga siapa? Yesus. Yesus sudah menunjukkan bagaimana ia menyayangi manusia di dunia dan alam. Baik. Tadi ada kalimat keinginan, ya. Keinginan berasal dari kata epithumia, yang berarti kerinduan, ya, khususnya apa yang tersembunyi. Jadi dunia yang kita tempati ini
penuh dengan keinginan daging, penuh dengan keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi saudaraku, perlu kita ingat kembali bahwa dunia sudah tercemar sejak kuasa kegelapan. Yaitu siapa? Iblis, setan, mengambil alih pemerintahan dari manusia mula-mula, yaitu Adam dan Hawa. Jadi iblis ini dia menjalankan pemerintahan dengan cara dan sistemnya sendiri. Tidak ada manusia yang tercemar, saudara, dengan sistem mereka, kecuali umat Allah yang hidup terpisah dari dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kitab 1 Yohanes ini, Yohanes memberikan perintah kepada saya dan saudara. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Bahkan kalau kita baca lebih detail lagi, Yohanes menyebutkan ada 3 buah alasan mengenai perintah untuk tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yang pertama, orang jika mengasihi dunia, maka di dalam dia tidak ada hati mengasihi Bapa. Betul? Ya, pastilah. Kalau kita sudah benar-benar mengasihi dunia, waduh, tidak ada lagi waktu kita sedikit pun untuk berdoa, untuk membaca firman, bahkan untuk mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Karena sudah fokus dalam pekerjaan, pelisiran, dan semuanya. Bahkan Yohanes bukan meletakkan mengasihi dunia dan mengasihi Bapa dalam sebuah proses progresif pertumbuhan pengalaman rohani, bukan jika lebih banyak mengasihi dunia maka kurang mengasihi Allah, tetapi mengatakan bahwa kedua hal itu tidak dapat secara bersama-sama. Jadi saudara, saya mau mengasihi cinta akan dunia, saya juga mau mengasihi cinta akan Allah. Bersama nggak bisa. Tapi kalau saudara berjumpa dengan orang lain, mungkin mereka bilang kita harus apa? Seimbang, ya. Tidak bisa, ya. Tapi kita bersyukurlah sebagai umat-umat Tuhan yang mengerti dan memahami akan firman-Nya. Yang kedua, Yohanes memberitakan kepada kita perintah ini, karena semua kefasikan di dunia ini, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, semuanya bukan dari Bapa. Ya, bukan saja keduanya tidak bisa bersamaan, bahkan semua kefasikan itu adalah musuh Allah. Ya, kefasikan itu memusuhi Allah dan anak-anak Allah. Yang ketiga, dunia ini dan semua nafsu keinginannya akan lenyap. Hanya yang mentaati kehendak Allah saja yang bisa ada sampai kekal. Luar biasa perintah dari Yohanes di sini yang mengingatkan saya dan kita semua untuk tidak mengasihi dunia. Belajar apa yang terjadi melalui Lot di Sodom dan Gomora. Ya, seringkali kita memikirkan harta dunia dibanding memikirkan kehidupan kita kekal. Bahkan saya juga pernah mengalami, ya, sudah berada di gereja, lagi kebaktian, mikir, ya, wah, sudah dikunci belum itu rumah? Sudah dikunci itu belum mobil? Tapi saya punya pengalaman yang luar biasa. Ini sebenarnya sepele, ya. Waktu saya melayani di Mount Carmel, saya dapat tugas oleh pendeta Mangiring Sagala, ya, untuk melayani di ibadah Sabat yang kedua sore hari. Waktu itu handphone saya BlackBerry, ya. Di situ semua renungan saya, di situ semua bahan-bahan firman Tuhan saya yang akan saya bawa nanti sore. Lalu pada Sabat pagi,
Ya, saya duduk di depan ya, karena untuk membawakan doa tutup. Maaf. Kemudian pikiran saya ini sudah berkecamuk kemana-mana karena handphone itu hilang, nggak tahu jatuh di mana. Saya bondar mandir sebelum ibadah, tidak ketemu, stres. Akhirnya diakon ada katakan, kenapa pendeta? Handphone saya jatuh, saya mau bawa firman buat sore. Waduh, tenang pendeta. Jangan jangan pikirkan itu harta dunia. Berdoa, pasti akan ketemu. Wah, luar biasa iman saudara-saudara kita di Mount Carmel ini, saudara. Saya ikutin. Saya berdoa untuk kedua kalinya dan saya merasakan tenang. Lalu, saat ibadah khotbah, diakon memanggil saya. Pendeta, katanya sini. Saya turun. Itu tadi ada yang telepon. Orang menemukan handphone pendeta di bawah. Kami berbakti di mall lantai 6 ya. Jatuh. Berarti saya baru ingat, saya saat mau jemput barang-barang di bawah, rupanya terjatuh. Jadi ada seorang bapak menemukan dan mentelepon ke nomor yang ada di situ. Lalu dia mengantar, ini handphone pendeta. Saya mau kasih uang, dia tidak mau. Nah, poinnya di sini adalah seringkali kita memikirkan hal-hal duniawi, barang-barang kesayangan kita, sehingga kita walaupun berada di gereja, kita nggak akan fokus terhadap firman Tuhan. Nah, itu membuktikan nggak bisa bersamaan, harus ada yang dikorbankan, saudara. Ya. Jadi itulah yang saya korbankan. Saya sudah, ya pasrah, pasti Tuhan ganti. Benar, ada orang yang diutus untuk mengantar, bahkan dikasih uang pun nggak mau sebagai tanda terima kasih. Puji Tuhan, itu membuktikan janganlah kita mencintai dunia dengan isi-isinya. Baik, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kutipan Mrs. White mengatakan dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 19. Orang-orang Kristen ditentukan menjadi pembawa terang dalam perjalanan menuju sorga. Terang yang dipantulkan mereka kepada dunia ini adalah terang yang bersinar atas mereka dari Kristus. Kehidupan dan tabiat mereka hendaklah sedemikian rupa supaya melalui mereka orang-orang lain mendapat satu konsep yang benar dari hal Kristus dan dari hal bakti kepadanya. Saya dan saudara ditentukan untuk menjadi pembawa terang dan dalam perjalanan menuju sorga. Amin. Saudara dan saya dipercayakan Tuhan ya menjadi pembawa terang untuk menyampaikan terang ke seluruh umat manusia yang ada di sekitar saudara. Jadi terang yang dipantulkan kita ini kepada dunia adalah terang yang bersinar atas mereka dari siapa? Dari Kristus. Jadi kita punya kehidupan, kita punya tabiat, dikatakan hendaklah demikian rupa supaya melalui mereka orang-orang lain mendapat konsep tentang hidup yang benar dalam Kristus. Amin. Mengapa jika berjalan dalam terang Allah akan mampu menang atas semua nafsu dunia? Betul, saudara. Karena ada orang yang di dalam Allah, semuanya dikasih Allah. Jadi artinya kalau saya dan saudara berada di dalam Allah, saudara dan saya dikasihi Allah. Sebagai kesimpulan, renungan tutup Sabat pada petang ini adalah yang pertama, janganlah tercemar dengan sistem dunia ini. Memang dunia ini memberikan godaan bagi orang yang benar supaya kita mengikuti cara dunia. Jadilah seperti Nuh, saudara, yang hidup benar dan tidak tergoda dengan tingkah laku dunia. Saudara bisa baca dalam Kejadian 6 ayat 9. Kesimpulan yang kedua, dunia menyungguhkan kenikmatan dengan taburan racun maut.
Mari kita berjalan bersama Yesus. Kiranya dengan renungan tutup Sabat ini, kita siap menghadapi pekan bekerja sepanjang 6 hari ke depan untuk berjalan bersama Yesus. Dan kita tidak mengasihi dunia ini melebihi Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menikmati hari Sabat-Mu bersama keluarga, sanak saudara kami. Terima kasih ya Bapa atas berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa memuji besarkan nama Tuhan sepanjang hari Sabat ini. Berkumpul, beribadah di rumah. Dalam situasi yang sangat menyedihkan ini Tuhan. Kami bisa bersyukur dan memuliakan Engkau pada ibadah tutup Sabat ini. Firman telah kami dengarkan. Melalui Yohanes mengingatkan saya dan saudara semua dimanapun Anda berada. Janganlah mencintai dunia dan isinya. Kita harus mementingkan mana yang terutama untuk kami cintai. Saya dan saudara sudah memutuskan menjadi anak-anak Tuhan. Dan terang sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk kami bawa ke dunia ini. Ya Tuhan, pakailah kami untuk menjadi juru kabar-Mu. Biar sepanjang pekan bekerja ini ya Tuhan, Engkau akan melindungi, memberkati semua rencana kami. Pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan dari rumah. Tuhan berkati umat-umat-Mu. Berkati usaha mereka. Berkati bisnis mereka di dalam situasi sulit seperti ini. Jangan biarkan kami Tuhan kekurangan. Engkau tahu kebutuhan kami. Dan kami percaya Tuhan akan mencukupinya. Memberkati para bapak, para suami dalam segala pekerjaannya. Memberkati para ibu dalam pekerjaannya mengurus rumah tangga. Memberkati anak-anak mereka supaya menjadi anak yang penurut kepada orang tua dan juga mengasihi Engkau ya Tuhan. Apabila ada yang sakit, Tuhan Kau sembuhkan sehingga mereka dapat menikmati kesembuhan. Dan kiranya Tuhan jauhkan kami dari wabah penyakit yang mematikan corona ini ya Tuhan. Tolong Tuhan lindungi kami, jaga oleh malaikat suci-Mu. Memberkati presiden kami ya Tuhan. Berikan hikmat akal budi dalam memimpin negeri ini untuk membawa seluruh bangsa Indonesia ini jauh dari segala penyakit. Memberkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Baik yang ada di Gading Serpong, yang ada di Cikupa, yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya maupun yang ada di Semarang. Tuhan lindungi mereka sepanjang pekan bekerja ini. Terpujilah nama Engkau ya Bapa. Hamba-Mu serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat penebus dosa kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pekan bekerja.